Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di topik yang ketiga di mata kuliah dietetik alergi kritis semester 6. Nah, topik hari ini kita akan belajar tentang asupan gizi pada intoleransi laktosa. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radiallahu wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, topik-topik atau bahan kajian yang akan kita pelajari bersama ini terkait dengan apa itu intoleransi laktosa, bagaimana konsep patofisiologinya, lalu bagaimana kita menentukan diagnosis dari asesmen yang kita lakukan, kemudian kita susun asesmen gizinya, proses asuhan gizinya, intervensi, kemudian monitor evaluasinya bagaimana, kemudian bagaimana terkait dengan treatmentnya atau tata laksana pada intoleransi laktosa. Baik, apa itu intoleransi laktosa? Merupakan sindrom klinis defisiensi enzim laktase. Enzim laktase ini merupakan suatu enzim yang diperlukan untuk mencerna laktosa. Ya, dan biasanya enzim laktase ini tidak diproduksi di masa dewasa. Jadi, kondisi intoleransi laktosa itu merupakan kondisi di mana enzim untuk memecah laktosa itu ya menjadi glukosa dan galaktosa itu tidak terbentuk di dalam tubuh orang tersebut atau pasien tersebut, yang mana ditandai dengan salah satunya kembung, nyeri perut, ada flatuen atau flatus, kadang ada muntah, ada mual, dan ada kemerahan di sekitar dubur dan juga ada diare. Lalu penyebab defisiensi dari kekurangan enzim ini maka disebabkan karena primer dan sekunder. Jadi penyebab utamanya pada intoleransi laktosa itu primer, penyebab utamanya biasanya itu memang sedari kecil itu memang bayi dilahirkan kondisi prematur, yang artinya bayi yang dilahirkan dalam kondisi prematur dimungkinkan ada fungsi-fungsi dari usus yang memang belum optimal. Salah satunya adalah belum terbentuknya enzim laktase. Nah, sedangkan untuk penyebab defisiensi laktase primer yang kedua yang kemungkinan terjadi adalah pada mereka yang mengalami defek kongenital. Artinya sedari kecil, sedari dalam janin sudah terjadi gangguan kongenital atau genetik yang mana tidak ada enzim laktase yang ada di Bruch's border usus halus. Artinya tadi intinya adalah tidak ada enzim laktase di usus halus sedari kecil, sejak kecil atau sejak dari janinnya. Kemudian yang ketiga ada defek genetik autosom resesif karena mungkin keturunan atau memang karena orang itu sangat jarang mengkonsumsi makanan-makanan produk susu dan olahannya, gitu ya. Jadi penyebab defisiensi laktase pada penderita intoleransi laktosa ini biasanya penyebab utamanya biasanya memang sedari kecil dan ada gangguan genetik. Nah, gangguan genetik bisa juga karena memang ada beberapa daerah atau beberapa ras yang memang belum pernah terpapar produk-produk susu dan olahannya, sehingga memang di tubuhnya itu memang tidak bisa membentuk enzim laktase. Lalu penyebab defisiensi laktase sekunder atau bukan penyebab utama, artinya intoleransi laktosa ini disebabkan karena defisiensi laktase sekunder yang memang disebabkan karena penyakit lain, misalkan penyakit gastrointestinal yang merusak di mukosa usus.
Biasanya itu diawali dengan kondisi adanya malnutrisi, kemudian muncullah infeksi atau muncullah infeksi baru menyebabkan malnutrisi, sehingga infeksi yang ada dalam saluran pencernaan itu atau adanya infeksi atau peradangan sehingga merusak mukosa-mukosa yang ada di usus halus. Nah, merusaknya usus mukosa pada usus halus ini itu juga akan berdampak pada tadi defisiensi enzim laktase, sehingga orang tersebut yang mengalami penyakit gangguan gastrointestinal bisa jadi juga termasuk mengalami intoleransi laktosa. Yang kedua adalah biasanya sifatnya sementara atau terjadinya intoleransi laktosa ini terjadi secara sementara atau tidak permanen seumur hidup, yang mana jika tadi penyakit utamanya itu sudah sembuh atau bisa disembuhkan, itu akan hilang kondisi intoleransi laktosanya. Yang ketiga adalah karena sering mengkonsumsi obat-obat pemicu defisiensi enzim laktase seperti yang sudah saya tulis di sini. Sehingga kita harus hati-hati, obat-obat ini, obat-obat kimia cenderung memang menimbulkan beberapa efek samping. Salah satunya pada obat kinamisin, neomisin, dan metotrexat yang mana bisa berdampak pada defisiensi enzim laktase. Nah, kalau secara patologi atau patogenesisnya sebenarnya kalau kita ingat bahwa susu dan produk olahannya itu mengandung apa? Laktosa. Nah, laktosa sendiri itu termasuk dalam molekul disakarida. Ingat ya, laktosa itu masuk dalam molekul disakarida. Nah, pada kasus intoleransi laktosa, tadi kan saya bilang ada atau disebabkan, jadi sindrom klinis yang disebabkan karena penurunan jumlah enzim laktase. Nah, enzim laktase ini kalau jumlahnya menurun, menyebabkan apa? Ya tadi, yang penumpukan galaktosa dan glukosa di dalam darah. Artinya, kalau kita yang kekurangan enzim laktase, kemudian mengkonsumsi produk susu dan olahan, itu bisa berakibat pada apa? Penumpukan galaktosa dan glukosa di dalam tubuh, gitu ya. Gitu ya. Karena tadi laktosa itu sebenarnya tidak seharusnya memang seharusnya saya ulang lagi bahwa apabila kita mengkonsumsi laktosa atau susu dan produk olahannya, sedangkan penderita itu mengalami penurunan enzim laktase, maka jumlah laktosa dalam darah juga akan menumpuk. Ya, karena sebenarnya laktosa itu harusnya dipecah menjadi galaktosa dan glukosa. Ya. Dari disakarida diubah menjadi monosakarida yang bisa diserap oleh tubuh. Nah, kalau glukosa dan galaktosa ini diserap oleh tubuh kan bisa atau tidak terjadi intoleransi laktosa. Tapi kalau pada pasien yang intoleransi laktosa, itu artinya memang mereka tidak bisa memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, kalau laktosanya tidak bisa dipecah di dalam darah menjadi galaktosa dan glukosa, maka akan menyebabkan ini, tekanan osmotiknya naik karena penumpukan dari laktosa tadi dalam darah. Tekanan osmotik yang tinggi atau meningkat itu akan menarik air elektrolit ke dalam tubuh. Air elektrolitnya akan ditarik, akan menarik airnya. Laktosa yang tinggi, tekanan menyebabkan tekanan osmotik yang tinggi sehingga bisa menarik air ke dalam elektrolit. Nah, keadaan tersebut itu akan merangsang gerakan peristaltik usus halus sehingga waktu absorpsinya menjadi dipercepat. Jadi, laktosa yang tinggi, tekanan osmotik yang tinggi, bisa menarik air elektrolit sehingga gerakan peristaltik usus halus juga akan lebih cepat sehingga waktu untuk absorpsinya menjadi lebih cepat. Artinya apa kalau waktu absorpsi cepat? Jadi tidak semuanya bisa diserap oleh
tubuh gitu ya, padahal ada zat-zat tersebut yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kemudian ya setelah ini kita masuk ke tahap ini. Kalau laktosa di dalam tubuh itu tidak dipecah, maka akan menyebabkan tadi fermentasi laktosa. Laktosa yang mengalami fermentasi di dalam usus halus itu akan dipecah atau menghasilkan asam laktat dan asam lemak rantai pendek. Nah, kalau di dalam ususnya itu menghasilkan asam laktat dan asam lemak, itu artinya karena usus kan tugasnya juga akan berakhir membuang sampah-sampah dalam tubuh ya, sampah-sampah makanan yang tidak bermanfaat, maka akan dibuang melalui feses, yang artinya di dalam feses nanti akan ditemukan bau asam, kemudian berbusa, kemerahan di area dubur, dan ada gas hidrogen karena hasil dari fermentasi pasti ada gas hidrogen dan CO2. Nah, itulah kenapa penderita intoleransi laktosa biasanya diare, kemudian diarenya berbusa, bau asam, ada gas hidrogennya, ada metan, dan ada karbon dioksida. Ada menghasilkan atau melepaskan karbon dioksida. Yang mana sisa gas tersebut selain dibuang melalui flatus, kemudian di BAB-nya, kemudian itu juga bisa dibuang atau akan dibuang melalui sistem pernafasan. Yang mana sistem pernafasan ini kalau dideteksi menggunakan alat itu akan terdeteksi gas hidrogennya dalam saat dia bernafas, sehingga pada saat pasien ini didiagnosis atau diperiksa di laboratorium, salah satu pemeriksaannya adalah dengan tadi mengecek di BAB-nya gitu ya. Nah, sampai pada keluhan dan pasien ya, keluhan pasien atau gejala yang dialami oleh penderita intoleransi laktosa. Yang paling sering ditemui adalah mual dan muntah, ya. Karena yang permasalahan di dalam makanan itu salah satunya adalah mual dan muntah. Kemudian yang kedua adalah diare, ada flatus atau kembung atau kram. Nah, biasanya yang mengalami intoleransi laktosa itu bermula dari kecil dan bisa muncul juga di usia dewasa. Bisa juga muncul pada suku atau ras-ras tertentu yang tidak biasa mengkonsumsi produk-produk susu serta olahnya. Ya terang aja gitu loh, kalau memang orang itu nggak pernah makan susu, nggak pernah minum susu produk olahan, ya memang bisa berdampak pada tubuhnya itu nggak membentuk enzim gitu loh, tubuhnya memang nggak terbentuk enzim karena nggak pernah terpapar. Ibarat kalau kita pernah sakit, kemudian tubuh kita membentuk antibodi, nah itu adalah nalar kita bagaimana tubuh kita itu sangat-sangat mudah adaptif terhadap suatu hal yang terjadi. Jadi itulah kenapa bersyukurlah kita masih diberikan kesehatan. Nah, cara bersyukurnya adalah dengan selalu menjaga pola makan kita tetap sehat, aktivitas fisik selalu rutin, dan rajin beribadah ya, beribadah pakai tanda rasa syukur, dan juga menerapkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ya. Nah, masuk ke dalam asesmen asesmen gizinya. Nah, dalam asesmen gizi ada kita 4 bagian yang memang kita asesmen, dari mulai antropometri, biokimia, klinis, dan dieteri. Nah, pada pasien intoleransi laktosa, karena tadi saya bilang pasien intoleransi laktosa itu bisa dialami dari bayi usia kecil, baru saja lahir, bayi baru lahir, sampai bisa terjadi pada dewasa atau lansia. Sehingga saya berikan atau saya cantumkan status penghitungan status gizi untuk balita sesuai Permenkes nomor 2 tahun 2020. Jadi nanti kalian bisa melihat indikatornya berdasarkan BB per U, TB per U, BB per TB, dan juga IMT per U. Ini untuk balita dan juga remaja. Jadi menentukan status gizinya di sini pengkategoriannya. Kalau untuk yang sudah dewasa sebaiknya menggunakan standar WHO ya, yang mana untuk standar normalnya 19,5 sampai 24,99. Ini untuk memudahkan kita atau memastikan bahwa status gizi pasien dengan intoleransi laktosa itu benar-benar
status gizinya sesuai dengan standar atau kategori yang sudah ditentukan. Nah, setelah kita menghitung status gizinya, dari hasil antropometri, kita akan melakukan asesmen pada biokimia. Salah satu pemeriksaan biokimia dari lab yang bisa kita analisis, yang kita bisa kaitkan dengan hidrogen laktosa, biasanya nanti kita bisa lihat, bisa kita cek dari ini tes pernafasan hydrogen breath test. Nah, sensitivitasnya ini cukup tinggi, 80% dengan spesifitasnya 100%. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur kadar hidrogen dari nafas karena apa? Hasil dari fermentasi laktosa oleh bakteri di dalam kolon. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya bahwa kalau laktosa di dalam tubuh kita itu menumpuk, ya, akibat enzim laktase yang memecah laktosa itu tidak ada, maka kan laktosanya akan banyak. Laktosa yang banyak dalam kolon itu akan mengalami fermentasi. Nah, akibatnya akan mengeluarkan salah satunya adalah gas hidrogen. Nah, gas hidrogen ini akan dicek dari hasil nafas orang tersebut dan dikatakan positif jika terdapat peningkatan kadar hidrogen di atas 20 ppm atau di atas nilai normal gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengetahui bahwa pasien itu memang benar-benar intoleransi laktosa dengan mengetes keasaman yang ada di dalam fesesnya. Nah, ini ditemukan asam, artinya apa? Tadi ya, fermentasi laktosa itu, hasil fermentasinya itu berupa asam, lemak, rantai pendek, dan asam laktat. Nah, nanti di dalam asam itu akan terdeteksi dalam feses itu. Nah, ternyata ada jadi hasil fermentasi dari laktosa. Selain itu, dengan uji toleransi laktosa, pasien biasanya dipuasakan, kemudian suruh minum larutan laktosa dalam konsentrasi 20%, kemudian dilakukan pengecekan kadar gula darahnya. Kalau hasilnya kurang dari 20 mg/% dari nilai basar, maka memang dia positif intoleransi laktosa. Nah, yang keempat, jika dilakukan pemeriksaan ekskresi galaktosa urin. Nah, sebenarnya pemeriksaan biokimia ini sudah pernah atau sering kita lakukan, bahwa pemeriksaan biokimia ini bisa dilakukan melalui darah, ya kan? Kemudian melalui urin, melalui feses, gitu ya, melalui tadi nafas atau oksigen atau hidrogen, gitu ya. Itu untuk tadi bagaimana kita mendeteksi bahwa hasil produk atau hasil fermentasi dalam tubuh kita itu akan bisa terdeteksi di mana. Nah, salah satunya di urinnya. Nah, kira-kira ya 88-94% galaktosa yang terbentuk dari hasil hidrolisis laktosa di dalam usus halus, jika kadar galaktosa pada urin kurang dari 0,9 mmol per liter, maka dikatakan bahwa pasien ini positif intoleransi laktosa. Jadi standar normalnya jika memang lebih dari 0,9. Kalau kurang dari 0,9 maka dibuktikan bahwa pasien ini memang mengalami intoleransi laktosa. Buktinya apa? Ada terdeteksi galaktosa di dalam urinnya. Oke. Nah, kemudian sampai ke asesmen pemeriksaan fisik klinis. Nah, tadi kan sudah kita pelajari ya bahwa gejala-gejala keluhan yang ada di pasien intoleransi laktosa itu ada diare, mual, muntah, nyeri, kram, kemudian flatus, dan mungkin juga didukung oleh pemeriksaan nadi, pernapasan, tekanan darah, dan suhu tubuh ya. Yang tentu pengkajian fisik klinis ini itu juga akan mendukung bagaimana kita melakukan, nanti akan kita monef setelah kita melakukan intervensi. Jadi asesmen fisik klinis ini akan kita lakukan tadi, melihat tadi kalau ada keluhan mual, muntah, dan diare, maka kita harus memberikan diet apa. Nah, kita harus terapkan di saat melakukan intervensi gizi. Nah, sebelum masuk ke dalam intervensi gizi, kita harus melakukan diagnosis gizi atau alternatifnya. Ini saya berikan beberapa pilihan, yang mana tidak semua domain klinis, tidak semua domain intake, dan tidak semua domain behavior ini bisa langsung masuk di dalam
pembuatan diagnosis gizi pada pasien intoleransi laktosa. Tentu kita harus mempertimbangkan prioritas masalah gizinya pada pasien intoleransi laktosa. Pak, tadi pasien yang kamu temui itu yang paling harus cepat ditangani itu di permasalahan gizi yang mana? Gitu ya. Apakah pasien intoleransi laktosa itu ditemukan IMT-nya kurang dari normal? Nah, kalau IMT dari normal dan ditandai dengan mual muntah dan kurang nafsu, maka tentu kita akan menentukan diagnosis. Prioritasnya adalah pada berat badan yang kurang, karena tentu kita akan melakukan intervensi-intervensi terkait dengan tadi meningkatkan asupan, tentu dengan memperhatikan batasan-batasan bagi pasien intoleransi laktosa, sehingga dia bisa mencapai status gizi normal. Atau permasalahan pada pasien intoleransi laktosa memang berakarnya dari ini perilaku pasien yang memang tidak bisa mengkonsumsi atau tidak bisa mengatur diri ya, tidak bisa menyediakan makanan yang memang diolah sendiri gitu ya. Memang mungkin pada kenyataannya di daerahnya tinggal itu hanya ada produk susu dan olahannya, maka dia kebingungan ya, maka mereka akan perlu butuh dukungan dari beberapa pihak untuk bisa mendukung masalah gizinya supaya bisa teratasi. Jadi diagnosis gizi yang saya tulis di sini ini tidak saklek, bisa kalian lihat di terminologinya di IDNT atau di NCP gitu ya. Jadi tentu diagnosis gizi yang saya tulis di sini itu tidak paten, tidak harus ini. Jadi nanti kalian bisa update lagi permasalahannya dari IDNT atau dari NCP yang pernah kita sharekan dulu di mata kuliah sebelumnya. Lalu bagaimana tata laksana gizinya? Nah, yang pertama itu kita diharapkan pasien-pasien tersebut mengkonsumsi produk bebas laktosa dan mengurangi laktosa. Jadi mengkonsumsi produk yang bebas laktosa dan mengurangi laktosa. Ingat ya, mengurangi laktosa. Caranya bagaimana? Membatasi produk susu dan olahannya. 1 gelas susu per hari yang rata-rata mengandung kurang dari atau sama dengan 20 gram laktosa. Nanti kita bisa menggali lagi makanan apa yang memang ada di susu dan olahannya, tetapi juga ada di makanan non susu atau bukan produk susu. Nah, tentu kita harus mengedukasi pasien apa alternatif makanan supaya kandungan gizi yang ada dalam susu itu yang tidak bisa dia konsumsi tetap dia bisa dapatkan. Tapi ya dengan catatan tadi ya, orang ini bukannya terus tanpa minum susu seumur hidup ya, tapi tetap ada batasan kira-kira tadi kurang dari atau sama dengan 20 gram laktosa. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan orang dengan intoleransi laktosa itu artinya dia pasti akan terbatasi atau tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi yang ada di dalam kandungan susu. Misalkan susu itu kan ada vitamin D, ada kalsium, ada protein dan lainnya. Nah, kalsium sendiri kalau intoleransi laktosa ini terjadi pada pasien anak-anak tentu akan mengganggu proses tumbuh kembangnya, proses pembentukan tulangnya ya, proses pemadatan tulangnya karena ada kalsium di dalam susu yang memang mereka harus butuh. Nah, bagaimana caranya? Yang tadi kita harus menganjurkan, kita memberikan alternatif, konsumsilah produk non susu. Produk non susu di sini sebenarnya di dalam produk non susu ini ada yang diformulasi, ada vitamin D, formulasi vitamin B12, vitamin A, dan kalsium. Nah, biasanya ditemukan pada produk-produk kacang kedelai, almond, beras, oatmeal, kelapa, dan kacang-kacangan. Sehingga kita bisa memberikan pengetahuan atau edukasi bahwa
kandungan kalsium itu tidak harus saklek dari susu dan olahannya. Nah, untuk yang tata laksana gizi yang ketiga, ada namanya anjuran untuk mengkonsumsi enzim eksogen dari oral, maksudnya mengkonsumsi enzim eksogen dari luar ya. Nah, tapi bentuknya biasanya berupa gel, cairan, kapsul, atau tablet. Ya, memang ada enzim laktase, tapi itu mungkin jarang dan mahal. Nah, salah satu caranya juga bisa kita melakukan atau mengkonsumsi makanan probiotik dan prebiotik. Nah, untuk probiotik, Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacteri itu biasanya disarankan untuk pasien-pasien yang mengalami intoleransi laktosa. Jadi susu yang sudah difermentasi oleh bakteri-bakteri Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacteri. Yang mana aktivitas bakteri ini itu sebanyak 4 kali dibandingkan yogurt. Nah, jadi selain bisa dianjurkan yogurt itu sendiri, akan lebih baik jika mengkonsumsi probiotik ya, sehingga di sini dia tetap bisa terpenuhi kebutuhan kalsium, vitamin D, dan vitamin yang lainnya yang ada di susu. Tapi bentuknya bukan susu, bentuknya sudah di susu yang difermentasi. Bisa berupa yogurt atau probiotik yang memang dikemas bisa atau sudah dipecah-pecah menjadi monosakarida, sehingga dalam tubuh nggak perlu enzim laktase lagi untuk memecah laktosa. Gitu ya prinsipnya. Nah, lalu pada saat masuk pada tahap intervensi gizi pada proses asuhan gizi intoleransi laktosa, tentu kita harus menentukan tujuan dietnya. Tujuan diet yang kita lakukan yang pasti adalah menurunkan angka kesakitan. Jadi jangan sampai kita menambah atau memperparah gejala yang dialami oleh penderita intoleransi laktosa. Kedua, menurunkan intensitas serangan. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mengontrol, memantau, dan memastikan alternatif makanan untuk diedukasi kepada pasien supaya serangan-serangan atau gejala-gejala terkait dengan tadi mual, muntah, diare, dan flatus dan nyeri kram itu pada lansia laktosa bisa teratasi atau minimal bisa tidak muncul gitu ya. Tapi dia juga bisa makan makanan dengan enak, nyaman, gitu, tenang gitu ya. Kemudian menurunkan jumlah atau macam obat yang tadi saya bilang ya, ada beberapa obat yang memang menyebabkan kita defisiensi enzim laktase. Nah, kemudian tujuan dietnya adalah pasien bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Artinya orang dengan intoleransi laktosa itu nggak tersiksa, nggak terpaksa, nggak galau gitu ya, nggak bingung, nggak bisa makan Thai tea, nggak bisa makan milk tea gitu ya, tapi dia masih bisa makan makanan enak lainnya kok. Dia masih bisa makan yogurt dengan buah yang lebih sehat, dengan oatmeal yang lebih banyak serealnya, banyak kebutuhan, banyak seratnya, banyak vitaminnya gitu ya. Itu jauh lebih sehat untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Dan juga tentu untuk pasien intoleransi laktosa yang mengalami gangguan atau mual muntah dalam asupan, tentu bisa meningkatkan asupannya supaya bisa tercapai berat badan yang ideal. Cara-caranya untuk mengetahui alergi makanan pada seseorang ya, ada beberapa tahapan. Misalkan kita melakukan eliminasi diet atau diet eliminasi. Makanan-makanan yang harus dihindari biasanya ya, susu, telur, ikan, kacang, dan beberapa buah. Nah, itu dipantang selama 3 minggu gitu ya, untuk mencegah munculnya alergi. Jadi mengeliminasi itu artinya menghindari makanan pencetus alergi pada penderita. Nah, untuk minimal diet yang pertama atau minimal diet 1, biasanya kita menganjurkan makanan-makanan hipoalergenik yang diperbolehkan. Makanan hipoalergenik ini makanan-makanan yang cenderung minim menimbulkan alergi seperti beras, daging sapi, kelapa, kedelai, sayur-sayuran, bawang, gula, garam, dan susu formula kedelai. Mungkin sering ya kita temui susu soya, susu kedelai yang memang sudah diformulasi dan mengandung beberapa tadi kalsium, vitamin D, dan lain-lainnya, sehingga orang dengan intoleransi laktosa yang dia nggak bisa minum susu sapi produk olahannya, dia tetap bisa minum susu, tetapi dari bahan
hewani, dari bahan nabati seperti kacang-kacang kedelai atau susu formula atau susu almond gitu ya, itu jauh lebih enak. Kemudian juga minimal diet yang kedua, kita bisa mengetahui alergi makanan dengan tadi memperbolehkan makanan hipoalergenik, contohnya kentang, daging kambing, jagung, kacang merah, sayur, bawang, gula, dan garam. Nah, untuk tahap yang selanjutnya itu untuk ke pasien dengan gejala alergi pada kulit ya, alergi pada makanan yang biasanya berdampak pada kulit. Nah, kita harus memantang makanan-makanan, produk telur dan ikan bagi seseorang yang memang dia ada alergi terhadap dua makanan tersebut atau produk olahan tersebut selama 3 minggu. Jadi, pantanglah dulu selama 3 minggu, baru nanti kalau sudah lewat dari itu kita bisa tadi ya mengetes lagi atau kita mencoba mengkonsumsi makanan tersebut dalam jumlah yang sedikit. Kemudian ada namanya his own diet, artinya bahan makanan yang diungkapkan pasien untuk menimbulkan keluhan itu dipantang selama 3 minggu. Artinya ada bahan-bahan makanan tertentu yang memang menyebabkan alergi pada makanan seseorang, yang mana itu memang cenderungnya hanya dia aja yang alergi. Mungkin ada orang yang alergi dengan tempe, ada orang yang alergi dengan salak gitu ya. Itu banyak-banyak yang mungkin tidak umum ditemui oleh di masyarakat, sehingga disebut his own diet. Lalu bagaimana manifestasi klinisnya? Kita harus perhatikan dulu. Setiap tahapan usia dari mulai balita kemudian sampai lansia, sebenarnya jumlah kalsium per harinya kalau dihitung dalam miligram itu kira-kira segini. Nah, semakin tinggi usia, maka kebutuhan kalsiumnya akan meningkat. Ya. Akan meningkat karena tadi dia butuh pemadatan tulang, dia butuh tumbuh kembang, ya tumbuhnya itu dia butuh kalsium. Nah, manifestasi klinisnya pada intoleransi laktosa artinya apa? Ya pasti yang berkaitan dengan tadi kalsium, bisa osteoporosis, bisa peradangan ya, bisa peradangan pada tulang, bisa density atau kerapuhan pada tulang, osteopenia, kemudian bisa juga mudah patah tulang, gitu ya. Dan yang paling parah kalau ini terjadi di usia masih masa tumbuh kembang ya pasti akan mengalami gagal tumbuh kembang. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa sumber kalsium yang ada dalam makanan yang memang kandungan kalsiumnya itu bisa dipenuhi untuk sehari. Ya, misalkan untuk usia 9-18 tahun dia butuh 1.300 mg. 1.300 mg itu dia bisa konsumsi dari apa? Sarden 300, kemudian makanan-makanan seperti bayam yang sudah di frozen, yang sudah dimasak, direbus gitu ya, 1 cup bayam, kemudian 3 ounce sardes, itu sudah memenuhi sekitar 600. Nah, yang 300 dia bisa penuhi dari ini, 1 cup susu yang rendah lemak, atau 1 cup yogurt, ya kira-kira segini. Artinya dia masih bisa terpenuhi kebutuhan kalsiumnya dalam sehari, yang mana kebutuhannya 1.300 mg, sehingga bisa diambil dari bayam, spinach, atau dengan yogurt. Kombinasi dalam sehari cukup dan bisa tercapai, jadi tanpa dia harus bingung atau sedih atau memang nggak tahu harus makan apa yang memang bisa menyumbang kalsium. Jadi kalau bisa kita meminimalisir manifestasi klinisnya dengan memenuhi kebutuhan kalsium dari makanan yang memang bukan produk susu dan memang bisa berasal dari produk susu dan olahannya, tetapi sudah difermentasi. Nah, berarti cukup ilmu pelajaran kita hari ini, diskusi hari ini. Kalian bisa belajar lagi dari beberapa sumber yang saya kasihkan di e-learning. Itu jauh lebih lengkap. Kalian bisa pelajari lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Berasa cukup. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kalau ada kendala atau kesulitan bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.